Aceh, begitu ya. Betul. Bu, kita juga sudah tersambung dengan salah satu putra Aceh, ada anggota DPD RI, Bang Fadil Rahmi dari studio Metro TV Banda Aceh. Bang Fadil, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Baik Bang, saat ini masyarakat Aceh apa kabar nih Bang? Alhamdulillah, doanya semoga senantiasa dalam keadaan baik dan terus berpikir positif, insya Allah. Baik, Bang, kalau dari data Badan Pusat Statistik yang saya lihat, ternyata mayoritas masyarakat Aceh itu dominan masih lebih banyak tinggal di pedesaan daripada perkotaan. Abang melihatnya apakah ini memang menjadi salah satu masalah sehingga Aceh masih sulit untuk lebih keren lagi begitu Bang? Tidak, Indonesia juga secara umum mayoritasnya juga di pedesaan. Jadi kalau kita berpikir kesejahteraan itu tidak melihat tempat, tapi melihat bagaimana kita punya komitmen, punya keinginan untuk memang menjadi sejahtera. Jadi tentu hal ini bukan masalah pedesaan ataupun perkotaan. Ketika kita punya keinginan, komitmen, dan kemudian juga program yang bisa membangkitkan kesejahteraan, itu tidak melihat kota, tidak melihat desa, insya Allah semuanya juga akan tertampung. Karena memang desa juga mempunyai peranan penting dalam menghidupkan dan juga menjadikan daerah ataupun Indonesia ini sendiri untuk menjadi lebih baik, lebih sejahtera. Kita nggak menemukan misalnya katakanlah kebun sawit di kota, tapi menemukan kebun-kebun sawit dan juga karet dan segala macam itu di pedesaan. Dan itulah sumber ekonomi masyarakat tentunya. Baik, Bang, tadi kalau kata Ibu Iliza, permasalahannya itu belum ada basis data yang kuat dan cukup valid di Aceh, sehingga belum tepat sasaran. Kalau menurut Abang, masalahnya ada di mana, Bang? Selain itu? Ya, mungkin salah satunya adalah masalah data. Karena memang ketika kita ingin bergerak menjadi lebih baik, tentu kita harus punya peta, punya data yang kuat, sehingga pergerakan kita untuk memperbaiki itu jelas, terdata, terencana, terprogram dengan baik. Kemudian juga mungkin masalah yang saya melihatnya adalah belum sinergisnya pembangunan dari segala lini. Misalnya katakanlah antar provinsi dengan kabupaten belum sinergis dalam memanfaatkan dana-dana, memanfaatkan potensi-potensi yang ada untuk kemudian bisa bangkit bersama. Kita melihat bahwasanya dana alokasi khusus misalnya yang sudah hampir di angka 80 triliun itu belum membawa dampak. Mungkin ini harus ada evaluasi menyeluruh dan kita harus mau untuk kemudian mengevaluasi ini sehingga ke depan kita punya perencanaan yang baik. Benar, RPJM yang sudah ada itu untuk menjadikan Aceh ini hebat sudah sangat baik, tapi mungkin perlu perbaikan di sana-sini, perlu evaluasi sehingga kita satu derap langkah untuk kemudian menuju Aceh yang lebih baik dan meninggalkan posisi satu termiskin di Sumatera. Insya Allah saya melihat bahwasanya ketika memang ini menjadi komitmen bersama, baik itu pemerintah maupun pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, legislatifnya dan juga eksekutifnya, insya Allah ini bisa kita lakukan bersama. Ya pemirsa, Anda kembali di Newsline Metro TV dan sekarang saya mau kembali ke Bang Fadil nih yang ada di Banda Aceh. Bang, jadi kita sudah melihat sejumlah permasalahan mulai dari basis data yang belum ada, harus ada evaluasi dan sinergi tadi Abang bilang. Jadi sejauh ini langkah konkret apa sih Bang yang harus dilakukan kita semua untuk memajukan dan mesejahterakan Tanah Rencong? Iya, pas banget pertanyaannya. Karena memang ketika kita berbicara sinergi, berbicara koordinasi, tentu ini ada siapa mengerjakan apa. Katakanlah untuk pemerintah pusat, kita harus mensupport mereka, mendorong pemerintah pusat dengan jajarannya Pak Jokowi dengan jajarannya untuk kemudian membantu kita merealisasikan, mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 2006. Banyak sekali masih turunan-turunan yang tersendat, yang belum terlaksana karena memang untuk turunannya belum ada. Terkait kemudian juga tidak hanya undang-undang pemerintah Aceh yang
satu daerah yang satu-satunya daerah yang punya kekhususan dan juga keistimewaan. Di samping juga tentu DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Papua. Kemudian selain itu juga kita memang punya keunikan ketika katakanlah misalnya di tingkat nasional kita punya SKK Migas. Di Aceh kita punya BPMA. Nah ini BPMA ini masih belum bisa leading, belum bisa bekerja maksimal ketika regulasinya masih berbenturan dengan regulasi pusat. Ini tentu tugasnya pusat untuk kemudian dari inventarisir yang ada bahwasanya ada 40 peraturan menteri yang kontradiktif, yang paradok dengan keberadaan BPMA. Ini tentu perlu koordinasi sinergisitas antara pusat dengan daerah. Juga BPKS itu sudah ada dari 2000, tapi belum fungsional dengan sebaik mungkin. Tentu kita tahu BPKS itu badan pengusahaan ke kawasan Sabang dengan Undang-Undang 37 tahun 2000 itu punya tugas 4. Yaitu Freeport, kemudian pariwisata, kemudian perikanan. Nah mungkin ini banyak sekali masih turunan-turunan yang kita perlukan. Jadi kalau memang ada itikat baik dari kita semua, sinergisitas ini bisa berjalan dengan baik ketika memang ini semua dengan dorongan kita semua pemerintah pusat mau kemudian sedikit berpikir untuk menurunkan turunan-turunan ini sehingga aplikatif di jajaran di masyarakat. Maka kita berharap misalnya seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Iliza tadi, Sabang itu bisa menjadi pusat perikanan karena memang lautnya luas, dekat dengan di Samudra Hindia, salah satu contohnya. Dan tentu juga kemudian siapa mengerjakan apa juga bisa menjadi banyak sekali yang harus juga dikerjakan oleh pemerintah daerah. Itu tadi PR yang harus dibantu dan kita dorong pemerintah pusat untuk kemudian bisa membantu kita. Aceh. Ya, ini lagi-lagi ada pekerjaan rumah bersama, regulasi yang masih saling tumpang tindih antara pusat dengan daerah gitu ya. Nah, Ibu Aceh. Baik, Bang Fadil, Anda yang berada di Aceh, yang tinggal di Aceh, tapi tadi kita sudah mengevaluasi pemerintah, baik pusat maupun daerah begitu. Tapi kalau dari masyarakatnya sendiri, menurut Anda, pemirsa di Aceh menonton, apa yang harus dievaluasi bersama dari masyarakat kita? Iya, masyarakat tentu dalam pembangunan itu semua elemen harus berperan. Partisipasi masyarakat untuk kemudian memberikan masukan, saran, sumbangsi, baik berupa ide dan pikiran juga kita harapkan. Kemudian juga tanpa harus diminta, masyarakat juga harus kemudian berani menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Kita mungkin pemerintah, baik itu eksekutif maupun legislatif, tidak akan sampai ke grassroots secara merata, tapi maka kemudian juga harus ada proaktif dari masyarakat untuk mengatakan, untuk memberikan sumbangsih pikirannya apa yang bisa dilakukan, apa hal-hal yang bisa kemudian meningkatkan taraf dan derajat hidup masyarakat. Jadi tentu juga kemudian disambut baik dengan oleh pemerintah daerah. Baik, Bang Fadil terima kasih, Ibu Iliza terima kasih, sampai jumpa di acara Kenduri Kebangsaan pada 22 Februari. 22 Februari. Di Biren nanti. Di Biren. Bang Fadil, assalamualaikum dari Studio Metro TV di Banda Aceh. Ibu Iliza terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, itu tadi perbincangan kami Kenduri Kebangsaan yang akan digelar di Aceh, dan sesaat lagi Newsline masih akan kembali untuk Anda.